Bisa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluarga yang saya hormati, saya langsung mulai dari mukaddimah yang mau dan mau harus dipahami. Satu, bahwa Al-Quran itu kita yakin seyakin-yakinnya turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Cuma yang langsung harus dipahami adalah min adadil Arab itu al-ijaz. Ijaz itu meringkas kata yang sebagian karena hadas membuang, dan itu pokok sekali dalam ulumul Quran, karena sekali enggak perangkat itu, sekali enggak itu, maka kita menjadi kafir. Misalnya iya karena juga iya karena bayangkan kalau Allah yang ngendikan itu kepada Nabi Muhammad, maka maknanya berarti Allah ngendikan kepadamu Muhammad kami menyembah, itu kan enggak kebayang. Maka sebelum terlalu jauh kita pastikan makna Fatihah ini sudah benar. Maka semua mufassir mengatakan wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Ya, saya ulang lagi ya. Semua mufassir mengatakan wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Jadi kira-kira gini, Nabi Muhammad menerima wahyu ketemu Allah, kemudian sama Allah dibilangin Muhammad katakan iya karena tujuh, terus Nabi menirukan iya karena. Dengan demikian maka sah karena Nabi melafalkan kalimat itu kepada Allah, meskipun asal usul kalimat itu ya memang dari Allah. Cuma jangan bayangkan Allah mengatakan itu kepada Nabi, karena nanti terjadi fasad, maknanya jadi apa? Rusak. Begitu terus. Sehingga dalam ulumul Quran ini penting sekali. Wa yuqaddaru qabla qaulihi qulu atau qul sesuai mukhatab. Itu banyak sekali. Dan itu menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mujma'alah kayak tadi. Ya karena budu itu mujma'alah. Sebelumnya harus ditakdirkan apa? Qulu. Ada yang tidak mujma'alah. Nah, yang tidak mujma'alah itu berdasar siapul kalam sudisot. Ini nanti insya Allah terusnya baca itu gampang semuanya gampang, karena ini memang kunci. Misalnya begini, ketika Nabi Yusuf dituduh selingkuh sama Zulaikha, itu kan akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara dibersihkan namanya. Tahu-tahu Nabi Yusuf ngertikan dari kami alama ani lam asun bil ghaibi wa anna la yahdi kaidal ini. Sebelumnya Waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turabitu fataha an-nafsi qasawafaha wa inna lanaraka fi dhalalin. Setelah dikonfirmasi semua, kata mereka semua al-ana hasasofa ana rawatuhu an-nafsi wa innahu la minas shadiqin. Zulaikha akhirnya ikrar, betul zaman itu yang merayu Yusuf itu saya. Ana rawatuhu an-nafsi. Terus terusannya ayat dari kalian lama anti lama aku bil. Ini nggak mungkin terusan kalimat dari Zulaikha. Ana rawatuhu an nafsi wa innahu la minas shadiqin. Itu jelas kalimatnya Zulaikha. Tapi terusannya ayat dzalika dia lama anti lama aku bil wa annahu la yahdi kaidal khain. Itu jelas kalimatnya Zulaikha, tapi kalimatnya Yusuf. Maka sebelum dzalika kita pakai perangkat yaitu al-muqaddar, kira-kira begini, fa'ajaba Yusufu atau faqala Yusufu dzalika li'alama anni lam akhunhu bil ghaibi, bahwa semua konfirmasi ini, semua kejelasan kebenaran ini supaya mereka tahu anni lam akhunhu bil ghaibi, bahwa tidak mengkhianati Al-Aziz suaminya Zulaikha ketika dia ada di rumah. Ghaibi di sini maknanya khina ghaibatihi ghaibatil aziz wa nawwa la yahdi kaidal. Bukti bahwa ini min maqalati Yusuf adalah wattaba'tu millata abani Ibrahim wa Ishaq. Tentu kita tahu Zulaikha itu tidak punya bapak Yakub, tidak punya bapak Ishaq. Pasti itu kalimatnya Yusuf. Tapi nyatanya di Quran nggak ada kata pola yang langsung
Surut saja. Itu ketika al-ana hasasohak anarawatuhu an-nafsi wa inna wa nasodi kan langsung dari sekali alamat ini lama lalu pertanyaannya begini, lalu solusinya gimana ketika ada makhluk itu? Banyak ulama mengatakan solusinya bikin saja wakaf lazim atau saklar atau taktek, terserah istilahnya dalam ulumul Quran. Ada yang milih itu dinamai wakaf, ada yang milih dikatakan saklar, ada yang milih dikatakan sudah namanya apa saja, sementing dipotong, ditaktek, dipotong-potong. Nah taktek ketika bernafas, ngambil nafas disebut wakaf, ketika nggak ngambil nafas disebut apa? Sakta. Tapi maknanya sebetulnya sama-sama menghindari fase makna ketika itu disambung. Kalau dalam balaghah disebut kitabul fasli wal wasli. Misalnya agak kebayangan sampai makna ini misalnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Coba maknani secara langsung. Walam yaj'al ora gawe sapa Allah taala lagu ning Quran ora digawe iwajan ing kok iman ora digawe jejeg. Itu kan kafir betul. Kan kafir menurut hati saja kafir. Kalau kita dikafirkan kubu sebelah kan biasa. Tapi masalah ini kafir betul kalau Quran itu udah dibikin Allah. Kok juga gak dibikin jejeg. Tapi ketika disakta maknanya kan tidak. Maka cara maknanya gini, walam yaj'al lahu iwajan lan ora gawe sapa Allah lagu maring Quran ora digawe iwajan ing kok jeda. Maknanya ra bengkok apa? Iman jejeg. Itu kan ibarat kita nyuruh santri, cung berikan santri di Surabaya, jeda, bangil. Berarti kata bangil ini badal ghalat, kata Surabaya itu disebut dibadali apa? Setidaknya barokahnya jeda itu imma jadi badal dari konklusi ya, dari mafhum kalimat itu, atau badal ghalat, tapi tentu di Quran nggak mungkin terjadi badal ghalat. Tapi itu semuanya barokahnya ditaktek. Saya ulang lagi, cung belikan sate di Surabaya, berjeda. Maka kata bangil adalah merevisi kata Surabaya. Atau kalimatnya gini, ojo ning Surabaya cung, jeda. Bangil. Berarti ojo ning Surabaya tapi ke bangil. Nah, coba kalau kalimatnya langsung, ojo ke Surabaya, bangil Pasuruan. Semuanya gimana? Artinya jeda ini benar-benar penentu mana. Nah di sini terus terjadi keharusan wakaf-wakaf lazim atau disebut kasta atau tak. Ini penting dimengerti. Jadi sebelum kita lebih jauh untuk daftar jadi mufassir, nanti yang misalkan solid sama Carun, saya sertifikat. Jadi saya biasanya kan rejim sudah ada ngaji itu, tak jamin rejim sudah ada ngaji. Saya kalau rejim sudah jadi rejim, semua ngaji saya di luar tak cancel kalau sudah rejim. Daftar jadi wali maksudnya rejim. Tidak tahu sudah diterima belum, tapi kayaknya sudah. Ya wali amatir maksudnya ada yang kelas berat. Jadi ini penting saya utarakan. Saya berkali-kali meneliti dalam kitab itu. Nanti setelah pertemuan kedua insya Allah tak baca secara bab yang dibutuhkan di Yudhon. Pertama dimulai tadi. Jadi kalau saya disuruh milih sebagai pengampu ulumul Quran, pertama harus diterangkan bahwa min balaghatil Arab adalah al-ijaz. Ijaz itu paling ekstrim dalam Quran, itu membuang kata kaul. Karena kalau kata kaul ini tidak dibuang, nggak kebayangkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, iya karena budu. Coba kalau kamu ditanya seseorang, iya karena budu dawai siapa? Kamu jawab dawai Allah. Lalu Allah mengatakan itu kepada Nabi Muhammad, kan nggak kebayang. Maknanya kan saya menyebabkan. Tapi kalau ditakdirkan pun Muhammad, kamu tak ajarin di antara ajaran itu, kamu harus melakukan iya karena budu. Kan clear. Itu ibarat saya ngomong ke anak saya namanya Hasan, katakan saya bapakmu. Terus dia mulai saja agak gini, Hasan, saya bilang gini ke anak saya, kamu bapak saya. Maksud saya apa? Kamu mengatakan ke saya kalimat tadi kamu bapak saya. Kalau nggak ditakdirkan kan berarti saya menghukumi anak saya sebagai bapak saya, kan kaget. Kalau iya karena itu tidak ditakdirkan seperti itu berarti Allah juga kan. Nah kenapa demikian? Kenapa memang kita kan Jawa akhirnya harus standar yang umum saja, jangan makanya nanti kalau ada daftar wali ya wali-wali yang standar saja. Punya anak putri umum saja, nggak usah butuh out atau itu. Biar saya tahu doang saja daftar di wali itu kita punya wali putri. Saya teruskan. Yang
paling saya khawatirkan dalam ulumul Quran adalah dulu saya di UI itu nggak pernah mau ngajar, tapi ketika orang merasa ahli Quran, saya akhirnya mau mengajar karena nanti saya kenalan kata Rasulullah kan tidak harus diceritain buat tidak ufal yuzil alim bil, artinya orang alim harus memperlihatkan alim. Makanya orang alim sebetulnya itu wajib sombong. Kalau niatnya apik paling jaga izatun nafsi. Kalau sedang nggak baik nasibnya jangan sombong. Tawadhu juga gitu. Kalau nasibnya baik merendah jangan tawadhu. Kalau nasib sedang nggak baik jangan nggak tawadhu. Memang ya betul gitu. Karena nasib saja. Ya seperti Syekh Qadir Jailani itu kalau ketika ya anak salabul ahwal anak bahrun bila sahil anak narwahilmu. Karena beliau wali itu ya jangan tasadus bin. Ya, coba yang ngomong kamu, sebagian aturannya orang alim itu ketika bid'ah itu nampak di dunia, maka karena fal yuzhiril alim ilmu orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Wa illa fa'alil anatullah wal malaikati wan nasi. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya itu kena. Saya sering dilani orang sufi yang muda. Terus kalau sufi atau orang barang haram anak pro terus sebelum kita dosa jenengan itu atau akwal. Apa hubungannya? Gara-gara orang akwal itu orang harus ngaji. Kira pengiran jika sampai cara pengiran manusia betul. Manusia pengiran atau betul terus dibareng. Coba gunanya apa jika ilmu terus dipakai sendiri. Padahal dia ngaji di pondok-pondok juga orang banyak. Kami dengan jasanya orang banyak. Bagi untuk ilmu ada yang memadiri. Cuman gak punya adab. Itu lebih sombong dibanding aku alim. Coba saya itu teorinya sederhana saja. Ini masih ulumul Quran. Tak jamin masih ulumul Quran. Kamu tahu kalau itu bidan karena ada tulisan bidan. Kamu tahu kalau itu bar karena ada tulisan bar. Kamu tahu itu kalau dokter gigi karena ada tulisan dokter gigi. Coba kalau anak-anak Madura Boyong itu saja ahli takrib. Itu nanti kalau orang SK takrib dari mana? Ahli takrib. Kalau sampai merasa ada ahli bisa aja kelas medium. Tulis. Yang penting orang yang mau belajar takrib itu tahu ada ahlinya di sini. Tulis saja kalau katanya nggak sholat, mohon maaf. Tulis saja. Kalau pantangan paroe. Coba Anda tahu itu dokter umum karena ditulis dokter umum, tahu itu spesialis ditulis spesialis. Nah, betapa bahagia, betapa celakanya kita, keburukan bisa dimengerti, kebaikan kan? Makanya bangun itu ada cara. Bangun kalau ada masjid nggak ada menaranya itu cukup. Padahal bangun menara itu udah wajib. Karena filosofinya begini, orang tahu bar karena maklumat, orang tahu itu tempat maksiat karena maklumat. Orang itu sholat ya orang boleh, gara-gara masjidnya nggak ada. Coba kalau orang Madura, orang Jawa Tengah itu, misalnya sama ada alim itu saja penyalur santri ke situ. Coba orang tahu Korea, gara-gara tulisan di kota-kota penyalur kerja ke Korea, ke Jepang. Akhirnya orang berbondong-bondong ikut tes ke Korea. Coba kalau orang Madura itu saja penyalur santri ke situ. Spesial yang kelas solid itu saja. Iya, nanti itu jadi kebaikan. Karena kebaikan pertama itu dimulai dari iklam. Pertama Nabi jadi Nabi apa? Hati bin nubuwah. Syaratnya Nabi harus memalumatkan diri kalau beliau Nabi. Makanya pertama dapat wahyu beliau ke sofa. Berjabani abdi marah, jabani fir, jabani jinana. Halumu ilayah. Nah ini lalu manadir mungkin Nabi ngendikan. Saat sekarang jaga jadi Nabi. Masyur itu. Abu Jahal bilang tabrak ngakaya Muhammad Aliyah dan jamaatan. Tapi jadi kalau kamu pulang dari studi pertama harus maklumat ahli takrib medium, umumkan di masjid. Siap menerima, tapi tidak siap benar. Tulis saja. Coba orang tahu kamu dagangan apa itu kan lewat tulisan. Makanya saya di Jogja kalau ngaji tafsir sama saya, itu banyak ngaji. Mungkin ribuan sekarang, termasuk banyak profesor polisi sampai babak kilometer. Karena saya pikiran saya sederhana. Sementara nggak satu nafsi, tidak ingin kaya, tidak ingin populer, sudah. Kita memaklumatkan ilmu nyawa kita sendiri. Saya sampai sekarang masih hidup kayak orang apa? Saya bisa biasa, bisa orang yang biasa aja. Tapi kalau ulumul Quran, saya itu akan mati-matian sampai. Karena tanpa dimaklumatkan, di Quran itu seperti itu semua juga.
Bilamu anamal hayat dunia itu, umumkan kalau hayat dunia itu. Falam tabayyana lahu qala alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Falam annahu la ilaha illallah. Ya tanazzalul amru bainakum la ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Jadi agama ini dimulai dari pemakluman secara masif. Coba kita tahu kalau tafsir Jalalain penting karena dimaklumatkan di pondok. Tafsir Jalalain Sobi, tafsir ini, kalau yang dimaklumatkan. Nah sekarang bayangkan misalnya nyuwun sewu orang yang maksiat menerima pijat, ada orang cantik polisi menerima pijat, sementara ini ada di polisi menerima konsultasi tak ada layu roh, akhirnya nggak ada yang datang, habis itu roh akhirnya ada yang datang. Nanti sisanya tinggal Allah lagi. Kenapa? Pantai pijat laku kamu dah? Karena dia mengumumkan kamu tidak. Makanya di value biril alim dan bahwa ilah fa'alihil alatu wa wal malaikati wa nasi. Sekali rumah anda tidak ada papan orang alim baru atau habis demi baru konsultan takdir medium fa'alihil alatu wa wal malaikati wa nasi. Nah kamu boleh menentang benar, tapi tak jamin anda keliru saya benar. Karena ada hadisnya. Tapi kalau kamu nego boleh, ya jangan gitu apa, jangan pelan, terus apa gitu, pokoknya jangan papan apa. Tulis itu udah lazim, itu boleh, nego gitu boleh. Tapi kalau nego idharnya tak lawan sampai kiamat. Karena kalimat idhar dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal yudhiril alim ilma. Dari kata adhar yudhiril idhar, karena goib maka disebut fal yudhir. Sekarang ngetren kalau ngomong terus ngomong sorok karena takut kafar ya. Jadi untuk membedakan pernah mondok enggak ini ukurannya itu di tasik maksudnya. Jadi makanya saat pertemuan baik pertama kedua dari satu baca enak. Ini saya sholat hari ini, hari berikutnya sudah ada mati sholat harus ada korbannya. Nanti Mas Soleh tak suruh milih siapa dari Bani Dalam yang siap baca. Kalau enggak saya tidak mau datang lagi. Karena semua sanad dulu kita itu orang tua alasnya. Saya dulu ngaji bangun saya baca tanya taruh di pondok sarang dulu sorokan semua. Imam Syafi'i datang ke Imam Malik sudah hafal muwatta, orang tua muwatta alam dulu semua ijazah kira alasnya. Gak ada biayanya mau terus santri ngomong, kok enak. Gak mau. Sampai sekarang saya itu sorokan mahal sama anak saya termasuk cucu-cucunya bangun banyak ngaji mahal sama saya. Ya bukan apa karena itu sanad kita. Kalau kamu tidak setuju itu pembunuh sanad sejati. Tapi nanti korbannya jangan banyak. Nanti saya minta nama Mas. Nanti terus lari, nggak tahu sih. Karena gimana? Penggugaran khawatir penuh. Jadi begini ya. Jadi ini saya teruskan lagi. Di antara solusi untuk lafaz-lafaz yang tadi ada maksudnya itu adalah menakdir. Nah cara menakdirkan gimana? Caranya ditaktek saja. Nanti kelihatan bahwa fil kalam harfun di kalam ini ada yang dibuat. Saya menambahkan paling masyhur ini. Wa nufikha fi suri fa idahum min al-ajdadi ila rabbihim yanzilun. Qalu ya wailana ma ba'athana min marwatin. Itu kan jelas kalimatnya. Si orang-orang yang baru bangun dari kuburan itu tanya, "Ma ba'athana min marwatin." Siapa yang bangkitkan kita dari tidur kita? Kan nggak mungkin mereka langsung bisa menjawab sendiri. Hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqah. Pasti yang hadza ini tidak makhluk kaulnya yang tanya. Di mana-mana yang jawab tidak yang tanya. Maka disakta. Qalu ya wailana ma ba'athana min marqatina disakta. Supaya ini clear bahwa ini minas sa'il atau minal mustafim. Terus fa'aja bahwa bilisanin malaika ada ma'awad Rahman. Karena koilnya beda, yang satu koil mustafim yaitu yang bangun dari kubur, yang satu koil mujawib yaitu menjadi bilang bitorikil malaika. Nah caranya supaya nggak disangka koilnya satu, deket ditaktek. Nah ditaktek ini disebut sakta. Jadi terus clear. Mampa'atana bimbar kodina, siapa yang bangunkan kami? Terus dijawab ada. Pasti handa ini tidak makhluk kaulnya apa? Paham ya? Dong ya? Jadi kalau saya tanya kenapa ada waqaf lazim, ada sakta, kira-kira seperti itu. Ada ijazul harfi yang instrumen untuk mengenali mau tidak mau harus ada caranya. Di antara caranya itu dibikin fasal, kalau dalam balaghah disebut apa?
Kalau di tajwid disebut apa? Atau apa? Atau maka dalam qiraah asing yang katanya sakta hanya 4 karena sudah terganti wakaf yang jumlahnya 2. Bedanya ya tadi hanya beda secara ada. Kalau sakta nggak usah nafas, kalau wakaf nafas. Sebenarnya secara substansi nggak ada bedanya. Butuhnya tadi kalau ditaktek akan kelihatan ini masih ikut awal awalnya. Misalnya begini lagi, saya cari surat-surat yang terkenal saja karena mungkin sebagian nggak hafal Quran atau sebagian besar atau dan jangan bilang semuanya ada hafal Quran. Itu tuduhan yang menyakitkan. Misalnya begini, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa tasqala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha wa ta'ala. Ketika orang-orang kafir diberi saran, cobalah kamu sedekah sama orang-orang miskin. Kata orang-orang kafir menjawab, masa saya memberi makan sama seseorang yang kalau saja Allah menghendaki bisa makan, pasti makan. Jadi orang-orang kafir yang tauhidnya agak benar, itu orang miskin gak kehendak Allah. Kalau kita ngamal berarti menentang kehendak Allah. Jadi kalau ada santri bodoh, gak usah dipinterkan. Bodoh sesuai rencana Tuhan, gak usah dipinterkan. Berarti kita menentang. Saya tanya Allah ya. Jadi orang kafir ya orang yang tauhidnya benar, tapi jadi kriminal, sangat soleh. Iya betul, orang kafir kan sering waqala alladziina asyraku law syaa Allahu ma'abadna lahu. Jadi orang kafir itu sering ngel orang ketika diajari tauhid semua kehendak Allah. Ya sudah Muhammad kita syirik juga kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kita tidak akan syirik, law syaa Allahu ma'asyrafna lahu wala. Jadi repot ilmu kena orang sesat atau sesat. Tidak ada gunanya ilmu di depan orang kafir. Orang kafir gitu, anut ilmu malau yasha Allahu. Masa kita ngasih makan orang yang andai kan Allah menghendaki pasti dia bisa makan. Jadi dia tidak bisa makan ini dalam rencana Tuhan. Kalau saya kasih makan saya menggagalkan rencana. Ya orang aja. Ya pakai nama Allah, lausa Allah. Anut ilmu malau yasha. Terus ayat berikutnya in antum bila bidolan mubin itu musafir mesti debat. Ini kalimatnya siapa? Kalimatnya orang kafir yang mencemooh orang Islam. Yang orang Islam ini memberi saran anfiqu mimma razaqakum. Apa kalimatnya Allah yang mencemooh orang kafir dengan pikiran seperti itu? Tapi yang jelas kamu pilih wakaf saja karena ada ulama debat. Paham ya? Lama dia di semua tafsir itu mesti yahtamilu kada karena kalau sudah wakaf itu pasti seperti itu. Kecuali lafaz-lafaz yang pasti wakaf, misalnya begini, fala yahzunka qauluhum, harus wakaf. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena kalau kamu baca wasol itu pasti keliru. Berarti maknanya gini, fala yahzunka qauluhum Muhammad, maka kamu jangan terbuat gelisah oleh omongan mereka. Omongan mereka adalah inna na'lamu ma yusirrun. Itu kan betul. Karena inna na'lamu itu ngendikane Allah yang menghibur Nabi Muhammad. Yang benar kan gini, fala yahzunka qauluhum Muhammad, kamu jangan gelisah oleh omongan orang-orang kafir, oleh komentar mereka bahwa kamu tidak rasul, bahwa kamu pecundang, bahwa kamu majnun, bahwa kamu sahir. Jadi qauluhum laka lasta mursalah, qauluhum laka innaka majnun, qauluhum laka innaka sahir. Terus kenapa kamu tidak perlu susah Muhammad? Inna na'lamu, saya sebagai Tuhan tahu betul ma yusirruna wa ma. Dan itu bisa diketahui inna na'lamu kembali ke Allah, tidak makalul qaulnya qauluhum. Kalau kamu wakaf, nah, ya? Kalau kamu terus kesannya inna na'lamu makalul qaulnya qauluhum. Sehingga bagi orang yang ahli Quran itu wakaf tidak itu masalah besar. Makanya kata Ibnu Jazari gimana? Ba'da tajwid dalil huruf ila bidamil ma'rifatil wuqufi. Setelah kamu mengenali tajwid dari Pak, yang paling pokok apa? Mengenali. Nah, makanya kritiknya saya kasih dalam kitab Quran. Sebetulnya Quran itu gampang. Asal wakaf kamu benar. Gara-gara wakaf salah itu ruwet. Coba misalnya gini, nyuwun saya utama mengurangi hormat kita pada ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan ilmu omongan. Sebenarnya keliru dikatakan ilmu tauhid, sebenarnya itu ilmu kalam. Makanya di pelajaran MGS itu kalau ilmu mantek, ilmu itu dikatakan ilmu kalam, jangan dikatakan ilmu tauhid. Kadang-kadang kitab Jawa ilmu tauhid, kitab apa, Umul Baroin dikatakan kitab tauhid. Sebetulnya yang pas itu sebagian itu ilmu kalam. Karena tauhid layak balu syakkan, wala ikhtilafan, wala intiyam. Tapi kalau kalam, ya balu ya. Di situ kan ada perdebatan. Harusnya itu dikatakan bukan ilmu tauhid tapi ilmu apa?
Karena kalau dikatakan tauhid yang baru istilah itu kan nggak mungkin. Padahal nanti di perdebatan Maturidi dan Asy'ari ada nggak ma'ani ma'nawiyah? Imam Maturidi itu darani sifatnya Allah yang wajib hanya 13 dikurangi lagi jadi 9. Kalau kita kan 30 kebanyakan itu kalau untuk ngapalkan. Karena tadi itu saya ulang lagi, itu namanya ilmu apa? Ilmu kalam sebetulnya bukan ilmu tauhid. Nah, ilmu kalam mengatakan gini, Yusuf itu maksum hatta qabla nubuwah. Kenapa? Karena Nabi harus maksum meskipun qabla nubuwah atau qabla nubuwah. Sehingga cerita di Zulaikha itu ya ditakwil. Ditakwil bahwa gini. Tapi kata Imam Zarkashi, andai kan mereka bacanya wakaf benar, itu nggak perlu ditakwil. Jadi kalau baca gini, walaqad hammat bi waqaf. Salah walaqad hammat bi waqaf. Zulaikha benar-benar ngebet ingin tahu rasanya Yusuf. Wakaf. Titik sudah. Terus wa hamma biha laula arqa burhana rabbi. Yusuf pun sebagai manusia normal juga agak gitu, agak senang. Tapi laula arqa burhana rabbi. Laula itu kan yang intinya iya. Yusuf pun sebagai manusia ya ingin agak begitu. Andai kan tidak roha burhana Rabbi. Maknanya apa? Berhubung roha burhana Rabbi, maka lahumma dia tidak. Ngapain ditakwil? Kalau mentakwil kan seakan-akan peristiwa Yusuf ingin itu terjadi, sehingga kita butuh mentakwil. Dari awal kan tidak terjadi dari Imam Zarkashi. Wong wakafnya walaqad hammat bi wakaf. Kalau Zulaikha kan benar-benar ngebut ingin tahu rasanya Yusuf. Tapi kalau Yusuf wa amma biha itu laula arwa'a burhana. Itu kan sama dengan mengatakan laula zaitun la akramtuka. Andai kan tidak ada Zaid di sini kamu sama lihat. Seperti gini, andai kan tidak ada Mas Solid, kamu tak suruh duduk di depan. Berhubung ada misal kalah kelas yang gitu. Nah, berarti laula arwa'a burhana itu kan falam arwa'a burhana. Akhirnya Yusuf enggak. Ngapain ditakwil kalau itu tidak terjadi? Jadi ditakwil karena salah kontok, dibaca gini walaqad hammat bihi wa hamma biha. Akhirnya ya Zulaikha ya kepengen, Yusuf ya kepengen. Nah yang baca ustaz-ustaz yang ingin dimaklumi saat kepengen. Apalagi yang baca ustaz-ustaz yang ingin dimaklumi kalau kepengen santrinya atau kepengen produk tombol. Akhirnya seneng cerita itu. Loh Yusuf si Nabi yang mau nombong, akhirnya terima. Ini kan kepentingan sebetulnya. Jangan legalisasi saja. Coba kalau kamu baca secara wakafnya benar, walaqad hammat bi waqaf, terus yang wa hamma biha laula abu. Buktinya tulisannya kadzalika nasrifa'an busu awal fahsy. Yusuf tak paksa tahu burhana Rabbi. Begitulah cara saya menghilangkan dia atau memalingkan dia, mensterilkan dia dari keburukan. Itu yang masyhur kan gitu. Ketika Zulaikha menghadap ke Yusuf, Yusuf agak berjet gitu, langsung abahnya datang Nabi Yakub. Itu waktu dalam cerita-cerita Israel tak bertanda. Terus spermanya maninya Nabi Yusuf kocak kacir, yang penting sahabat itu. Masalahnya kita ini ada yang ngabuk itu masalahnya. Ada cari penabuk gak itu. Jadi Yusuf sempat agak mau sahabat itu sama abahnya dia. Kita bocah Nabi Yusuf. Dulu gak ada guru langsung Nabi. Sekarang bocah Kiai Yusuf. Pertanyaannya kan ya sudah gitu aja. Walaqad hammat bi waqaf wa hamma biha laula. Andai kan dibaca secara benar wakaf maka nggak butuh takwil. Begitu juga cerita-cerita yang lain. Kata Ibnu Katsir mengatakan salahnya Nabi Adam itu nggak usah ditakwil karena dia memang nggak pernah salah. Kalau kitab-kitab ilmu kalam, makanya seorang lagi pentakwilan ilmu kalam itu penting karena ada semuanya ilmu tauhid. Salah lagi tidak semuanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid tidak boleh syakar wala tiap dan balas khilaf. Misalnya ada sama dia di tafsir Ibnu Katsir. Nabi Adam itu kan sama Allah dilarang makan buah khuldi sajaratul khuldi. Saya tidak tahu sajaratul khuldi itu penamaan dari Allah. Apa Allah menceritakan cara setan provokasi Nabi Adam? Itu juga nanti jadi perdebatan para mufassir. Hal adulluka ala sajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Allah hanya cerita cara provokasi setan untuk mengatakan itu sajaratul khuldi. Tapi kita tidak pernah yakin kalau Allah menamai itu sajaratul khuldi. Karena kira-kira tidak mungkin, masa Allah yang abadi dan semua selain Allah pasti hadis dan fani rusak.
Kemudian ada pohon oleh Allah dinamai Syajaratul Khuldi, karena sekali Allah yang menamai pasti abadi. Karena Allah pun baik. Itu juga harus jadi pemerhatian orang mufasir. Kan tidak mungkin Allah menamai sesuatu makhluk yang pasti fana dinamai Khuldi, karena Allah yang namai pasti terjadi. Kalau setan yang ngomong kan sama unimu, wong gak ngefek, paham ya? Jadi juga saya, yaitu memang provokasinya setan atau iblis. Mungkin Anda lagi kenal, saya dapat dikenal sama setan betul. Tapi langsung teman, gak merasa tersinggung biasa. Nah, kata Ibnu Katsir begini, ini kata Ibnu Katsir. Kata kuncinya untuk bela Nabi Adam adalah kalimat waqo sama huma ini lama laginan nas. Sekarang bayangkan saja, Anda dipanggil Mas Nawawi, yang nyuruh Anda, yang memberitakan itu orang biasa bohong di pondok terkenal tukang bohong. Fasik terkenal bohong, biasa bodoh nih kan jalis, lainnya tidak meyakinkan. Tapi karena kalimatnya, cak dibalik Mas Nawawi, cak dibalik bangun. Kira-kira kamu mau mikir ada lah tuh hadar rawi apa enggak? Karena yang disebut ini Mas Nawawi, enggak kan? Makanya kata Nabi Adam ketika disalahkan Adam, bukankah saya sudah melarang kamu untuk memakan pohon ini? Alam anhakuma antukum asyajar. Apa jawab Nabi Adam? Fawallahi ma'adunnu anna ahadan yahlifu bika kadhiba. Sama sih tak hafal tak takbir. Wallahi ma'adunnu anna ahadan yahlifu bika kadhiba. Demi keagunganmu ya Allah, saya tidak pernah mengira orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Makanya ketika Nabi Adam diusir dari surga, karena Allah itu ngerti Adam ini korban sumpah, jadi Adam langsung nurut karena hebatullah. Karena Allah itu terlalu wibawa di depan Nabi Adam, sehingga semua kata yang menyebut Allah itu Adam langsung percaya. Ibarat saya misalnya dipanggil Carum, Guslah tiba-tiba bangun, saya pasti gak kepikiran itu bodoh nih tau orang di dunia orang, di garang orang, karena hebatnya bangun. Karena setan bilang ini perintah Allah, kamu sekarang disuruh makan pohon ini. Langsung Nabi Adam nurut. Makanya ketika disalahkan Allah, fawallahi ma'adunnu an ahadan yahlifu bika kadhiban. Saya kira ada seseorang mencatat engkau kemudian dia bohong. Maka terus saya nanya di surat Al-Qur'an, summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Setelah salah itu malah Nabi Adam ijtabahu rabbuhu, dipilih Allah jadi al-mujtabah. Karena dia salah itu saking hormatnya sama Allah. Itu ibarat saya tadi di garang Carum, sudah kembali bangun, saya langsung meluari. Ternyata Carum guyu-guyu karena bodoh. Nama saya di depan kamu tetap baik. Menurut dia bodoh ini menurut kayak apa pentingnya ngaji Quran? Makanya ngaji tafsir sama mufasir. Mufasir makanya ya Ibnu Katsir. Itu udah orang Jogja, ada orang Solo, orang kira-kira gitu. Mufasir. Gak usah diteruskan nanti saya sakit. Pokoknya mufasir itu. Jadi gampang sekali. Jadi andai tak, artinya gini, ini kritik saya pada ilmu kalam. Andai kan semua orang mendudukkan tafsir secara benar, kamu tidak perlu mentakwil ribet-ribet. Kenapa Adam salah? Terus ditakwil bagi hasanatil akbar saya atul mukarram. Meskipun kita oke lah, itu satu wilayah yang itu salah. Jadi nggak apa-apa. Kamu min hadhihi thariqah, min hadhil hasyah nggak apa-apa. Mentakwil apa bagi hasanatil akbar saya atul. Tapi sebetulnya Anda punya cara lain untuk meyakini para nabi ini maksumun qabla nubuwwah wa ba'da nubuwwah lewat jalur tafsir. Jadi tidak harus jalur ilmu kalam tadi yang membagi hasanatil akbar sayyatul mukarrabin tadi. Misalnya mentakwil Nabi Adam karena apa? Saking hebatnya Allah sehingga siapapun yang mengabarkan dia tentang Allah dia langsung nurut. Lagi disebut waqo sama rumah ini lakuma laminan. Tapi Nabi Adam ya kan gak kebayang gak? Misalnya sama punya teman yang dari itu terus bilang tak di Bali Mas Nawawi, di Bali Mas Solid, kebayang gak kamu ngecek pulang? Mesti langsung nurut kan? Bayangkan itu Allah. Apalagi setan pas itu udah kelihatan bohongnya, kan bohong pertama, kan belum pernah ya gitu. Kamu gak bisa bilang, mau biasa untuk bohong, karena setan lebih percaya. Mau itu bohong pertama, sampai kan saya kira nggak dulu setan bohong yang sekian juga. Itu kan kebohongan pertama, kan lah yang kalau Nabi Adam tidak tahu. Ya paham ya. Makanya saya mohon sekali ya, oke lah kita belajar dan mukalam saya juga baca. Tafsir ya saya baca usul fikih. Nanti konstruksi ini semuanya untuk awal dulu. Tidak bisa mengukuran berdiri. Harus ada kalau
Nah, balaghah itu penting sekali karena tadi wa inna bulatan silu rabbil alamin wa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin. Jadi makna tidak mau harus ada al-lisanul arabi. Dan al-lisanul arabi paling sering adalah ijazul hasfi. Ini masalah ijaz dengan cara membuang. Untuk memastikan lafaz ini membuang, instrumen paling gampang adalah dibikin fasal. Fasal ini yang kemudian oleh ilmu tajwid disebut waqaf, oleh ilmu balaghah disebut fasal. Apa disebut fasal? Coba kalau kamu baca secara benar, fala yahzunka qawluhum. Jangan kamu bisa oleh omongan mereka. Omongan pasti salah, omongan innaka majnun, innaka syahid. Kita sampai di situ berhenti. Kenapa kamu tidak perlu susah Muhammad? Inna alamu ma yasiruna. Kan terus setuju. Tapi kalau kamu baca buah abrak yang ngeteng yasinan untuk berkah, saya juga beda kalau mudin-mudin bacanya salah itu untuk sambung saya dia mau protes. Tapi namanya rezeki kan ya siapa yang bisa menghalangi gitu. Kalau benar alamu siruna, alhamdulillah berarang itu salah. Makanya orang paling tersiksa itu lama karena ada baca salah itu sebenarnya saya tersiksa. Saya mau benerin ya nggak mungkin. Mau nyalain ya sudah. Pak, insyaallah karena malah biasa. Sudah seperti itu. Ya jadi saya mohon sekali sebelum kita jauh ngomong penuturan, ngomong itu ijazah. Terus kedua, masalah nisbah ini penting. Saya sering diskusi itu sama ulama tafsir. Nisbah. Ketika Allah ngendikan itu nisbahnya sama mutakalim, yaitu Allah apa sama mukhatab? Apa bisa mutakalim, bisa mukhatab? Saya beri contoh, mungkin kalau tidak tanda-tangan sampai data. Misalnya yang dikatakan mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil-ghaibi, orang yang iman dengan sesuatu sing gaib. Gaib itu tidak terlihat. Tentu bagi Allah semua alam raya terlihat, sampai jannati wan nar semuanya terlihat. Karena la ya'zubu an misqalu dzarratin fis samawati wal fil ardh. Berarti bil-ghaibi binisbah lil mukhatab. Jadi orang mutakin itu orang yang iman dengan sesuatu yang tidak dilihat, yang binisbah dan mukhatab, karena Allah pasti semuanya. Pertanyaannya, lalu kita pastikan gimana? Ada lagi misalnya gini, bahwa tadi yang betul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Allah adalah zat yang memulai bikin langit bumi, kemudian Allah juga yang mengembalikan saat langit bumi sudah hancur, dan mengembalikan setelah hancur ini ahwanu alaih, lebih mudah. Itu cara ilmu tauhid kan masalah fi'lu wa waqid. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun falahu wa aisar wa as'ab min hadza wa lahu ahsan min hadza wa lahu aisar min hadza. Wa inna ma huwa fi'lun waqid. Kan enggak mungkin misalnya Allah menciptakan bakat lebih sulit daripada menciptakan masoleh. Enggak bisa Allah bikin orang Madura lebih sulit karena harus menyuntik emosi. Allah kalau bikin orang Solo harus biadati karena promosinya harus berakhlak. Ya enggak, ya tetap semuanya pun tapi kenapa ini ada ahwan, ada esar, ada lafidullah, ada wahid binisbah dan mukhatab, apa binisbah. Makanya sama dia di tafsir Jalalain semuanya nanti setelah ngaji ini lihat saja bahwa ahwanu alaih bin nadhar dan mukhatab, bahwa dikatakan ini ahwan, ini esar, bin nadhar. Kalau bin nadhar ilallah semuanya fi'lun wahid, gak ada esar, gak ada aksar, gak ada ahwan, gak ada ashab. Maka pertanyaannya, ketika Allah mendidik, itu ukurannya siapa? Sekarang udah pernah ngaji langsung ngomong tafsir, ukurannya siapa? Mukhatab apa? Ya kalau sama tanya saya ya ukurannya ya ada mutakal, ada mukhatab. Misalnya gini, ada yang ukurannya mutakal itu gini. Saya beri contoh, saya pastikan contoh saya benar, karena saya baca betul di kitab tidak karangan saya. Inna Allaha la yazlimu misqala dzarrah. Sama lagi, Inna Allaha la yazlimu misqala. Itu jelas dinisbatkan mutakalim. Allah tidak akan menganiaya amal sekecil apa termasuk misqala dzarrah. Ya itu namanya sekecil apa. Kalau umumnya mulai segi mana nih? Orang ini semut merah, ada sugut, ada biji sawi. Kalau di sana mau taruh semut merah, kamu semut muda ya. Kalau di sini trennya ada sawi, biji sawi orang semut muda, tahu mudanya semut, majikannya semut. Nah yang jelas itu kecil sekali.
Kalau orang kampus yang kayak murni atom, ada yang kayak lagi, udah atom, partikel atom, kalau atom masih skala kecil dengan partikel sambung ini, pokoknya semuanya cilik, ini pun sami, buat pokoknya cilik. Itu kalau betul cilik menurut siapa? Di ayat itu jelas menurut Allah. Saya punya cerita gini dan memang hadis ini saya hafal karena hadis favorit saya supaya nanti masuk surga itu lebih gampang. Ini rayuan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah ngendikan gini, lihat di kitabnya Syekh Muhammad bin Farad, juga lihat di Ithaf sarahnya Ihya. Saya sudah cek asli riwayat itu dari Musnad Ahmad. Saya sudah cek di kitab saya Musnad Ahmad karena Syekh Muhammad juga bilang rawal Ahmad, memang itu awalnya riwayatnya Imam. Dan semoga hadis ini barokah meskipun kamu mungkin tidak cocok dengan khusyuk, tapi harus cocok karena ini hadis. Karena saya tetap pakai jargonnya Bang Muluk, jaga khusyukan, jaga jalan itu sudah terkenal. Tambah khusyuk mesti dapat beda. Bareng kamu akhir-akhir pinter. Masalahnya ibu-ibu nakal pengen pinter, padahal langsung dia goblok. Sampai santri Anwar tuh kalau mau khusyuk itu takut. Kalau saya khusyuk nanti dikira sampai memaksa nakal gara-gara ini pinter, padahal tetap nakal gitu. Jadi misalnya sekolah kebijakan terus jadi bangun dan jadi ada pura-pura nakal gara-gara ini pinter nggak bisa terus ada ini jago cara nggak boleh gitu di sini beda alam beda ada kata beda ada. Saya teruskan lagi. Saya bacakan teks hadisnya, nanti dilihat dicek kitabnya Syekh Muhammad di bab Fadhil Ibnu Qaulillah ilahi wa Muhammadur Rasul. Teksnya begini, Inna Allah Ta'ala yastakhlisu rajulan min umat. Allah Ta'ala itu menyembunyikan atau menyendirikan, kalau dalam bahasa Indonesia menyendirikan satu orang dari umat. Ana rasul khalaik di depan umum, di depan khalaik. Jadi ada jutaan orang, miliaran orang ini dipanggil, "Hei rajul, kamu sini." Misalnya namanya Zaid atau Sakira kalau orang Sakira gini. Setelah datang, Zaid ini datang. Kamu lihat ini apa? Fayan syuruh alaihi tis'an wa tis'ina sijillah. Kullu sijillin minha maddul basar. Kemudian digelar satu box, jumlahnya 99. Kullu sijillin minha maddul basar. Setiap satu box itu panjangnya sepanjang mata melihat. Kira-kira seimbang, pokoknya sepanjang mata melihat. Terus kata Allah, kamu tahu ini apa? Itu semua catatan kesalahan kamu. Tapi Allah itu sangat-sangat baik. Tanya begini, rujunya tanya gini, saya apa gitu. Adzalamat kata berarti al-syafiqun. Jangan-jangan malaikat sentimen sama kamu. Jika ketika kamu baik ditulis, ketika jelek enggak ya Rabbi, malaikat enggak sentimen. Terus apalah keuzur? Jangan-jangan kamu melakukan semua kesalahan itu punya alasan. Enggak, pasti salah saja, tidak usah alasan. Sampai beberapa pertanyaan. Akhirnya dia yakin kalau dia itu halik pasti rusak. Pas dia yakin dia pasti rusak, Allah mengeluarkan satu kitoko. Biasanya kalau di Ahmad disebut hadithun kitoko. Kitoko itu kotak kecil, kira-kira kayak kotak untuk cincin, kecil sekali kitoko. Beda dengan sijil dan kedua. Ini loh kebaikan kamu, gak tahu. Ini kebaikan kamu. Si Rajul tadi bilang gini sama Allah, ya Allah, apa artinya kebaikan saya yang hanya segini dibanding kejelekan saya yang jumlahnya 99 per kotak per pok mislumadin basar sepadang mata memandang. Terus kata Allah, inna kalan tuzlam al-yaum, kamu tidak akan terzalimi hari ini. Malaikat dipanggil, hei malaikat, timbang semua kesalahan dia dengan satu pok kecil ini. Ditimbang 99, kira-kira sini Surabaya mungkin sampai sini Naruan. Sama satu ada cincin kecil. Tapi di situ apa? Yang dibikin Allah fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat, ayo timbang kata Allah. Terus kata malaikat, ya Allah, la ya sebelum asmi kasih. Kita ini nggak mungkin mengalahkan nama engkau. Itu malaikat ratu ngaji. Coba malaikat, kira-kira kan gini. Logika analoginya gini. Di sini ada 10.000 orang manggil bahak sini. Di sini satu orang bangun bilang bahak ini. Kira-kira tak menang-menang. Enggak kira-kira saja. Satu bangun, ya kan? Di semua kesalahan ini tidak ada kata Allah. Di sini satu kebaikan tapi ada kata Allah. Makanya Allah bilang ini, hei malaikat, kamu memberatkan timbangan mana yang ada kalimat saya, yaitu dengan semua kesalahan itu.
Fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ketika dibandingkan kalimat Allah, tentu semuanya ini diabaikan. Iya baik. Akhirnya menang kota kecil tadi. Ada kata Allah. Ya kira-kira tadi ada 10.000 orang manggil. Wahai Bahak, wahai Khalid. Di sini Mas Nawawi satu orang. Nah, karena gini Allah. Maka kalimat tauhid akan mengalahkan apa saja. Di sini makanya ada ayat kulil ladina kafaru yang tahu kepada maka kok kafir itu melokal sekali mau jual dari tuntas karena nggak mungkin kita mengatakan kalimat tauhid keok itu nggak mungkin. Masuk kalimat tauhid keok itu kan nggak mungkin. Nah maksud saya gini, darah di sini itu darah dalam mutakalim, makanya efeknya luar biasa. Kalau darah menurut saya tak rumah solid kan sak biji sulawi kan nggak ngefek sama sekali. Tapi berhubung darah indah kekuatannya luar biasa. Nah ya pertanyaannya, lalu kalimat-kalimat di Quran itu indah mana? Kalau belum ini jelas ukurannya mukhotob. Kan nggak mungkin kita nyifati Allah mahbuba anadorilah kafir kan? Mungkin nggak kamu nyifati alladzina yu'minuna bil ghaibi mahbuba anadorilah kafir. Kafir betul maksudnya kafir terhati kafir betul. Kalau dikafirkan kubu sebelah kan enteng. Dulu Nabi Musa aja dikafirkan Fir'aun. Saya sering juga di Jogja saya bilang, orang-orang itu tak bilang kalau kamu dibilang kafir oleh orang-orang tenang saja. Nabi Musa juga dibilang kafir, yang bilang itu Fir'aun. Betul kan? Ketika Nabi Musa datang nggak tahu Fir'aun, kata Fir'aun gimana? Alam rabbika fina walida walakitha fina min umurika sinin wa fa'alta kallati fa'alta wa anta minal kafir. Jadi dikatakan orang tenang saja. Dulu Nabi Musa juga di orang itu ribet kalau dikafir. Biasa saja. Insya Allah nak mungkin manzilati Musa. Tapi tidak usah diteruskan mengafirkan si manzilati siapa. Jadi itu parah. Jadi kita yang berakhlak saja. Cuma yang tukang ngafirkan orang suruh baca ayat itu. Jadi supaya tahu bahwa takfir itu mulai dulu. Kalau semua bid'ah, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allah kadang istilahkan Quran itu ya muhdas. Ma ya'tihi min dzikrin min rabbih muhdas. Wa hadzal muhdas ma'nahu wal Quran. Ya kalau kullu muhdatsatin bid'ah repot ya itu kan. Mereka ada perangan seperti biasa Allah dan perangan itu bagus kita ahli. Jadi soal lagi. Biniskan kepada siapa? Makanya pelajaran di dua aliyah yang kita situ ada pelajaran namanya al-usulul hamidiyah. Itu dulu yang mengajarkan sendiri. Yang biasa itu yang madrasah biasa itu ada satu contoh. Matahari itu menurut ilmu falak kan akbaru jirman minal. Yang matahari itu akbaru jirman minal. Kalau matahari akbaru jirman minal hati kan nggak mungkin al-jirmul akbar kemudian suruh di al-jirmul asghar yang namanya bumi. Tapi secara zahir kita bilang guru bisa matahari tenggelam. Fi aina misalnya fil maghrib di arah. Dan menurut ilmu falak kita malam itu karena mungkin posisi kita di bawah siang karena di atas dan sebagainya. Makanya Quran untuk menghindari bahasa hakikat, karena Quran kadang pakai bahasa umum, tapi tetap mengungkapkan ilmu hakikat. Caranya apa? Diberi kata watar. Ini kata Abdul Hamid Khor. Misalnya begini, wataros samsa ida tola'at tajabah wataros samsa ida. Misalnya begini, cerita di Quran saja. Hatta ida balagha maghribas samsi wajadaha takhruju fi ainin hamiyat. Jadi ciri utama Quran ketika begini, kalau sesuatu itu beda dengan hakikat, maka dinisbatkan ke orang itu, sehingga jagani kalau hakikat dihilafi dari. Jadi Dzulqarnain datang ke barat, kemudian Dzulqarnain melihat matahari tenggelam di ainin hamiyatin, di sumber mata air yang hitam. Hakikatnya matahari tidak pernah tenggelam, tapi semua bahasa manusia mengatakan tenggelam. Maka Allah tidak menginginkan gini, faidah syamsu ghoribah, kemudian matahari itu tenggelam. Kalau itu kan menceritakan hakikat, kalau taruh kan menceritakan yang kamu lihat. Maka sebetulnya kita semua kata kitab itu kita tidak pasti mengatakan tolak atis samsu. Sebetulnya kalau menuruti hakikat ada gitu. Kita alami perputaran bumi, di perputaran itu kita bisa melihat matahari. Tapi nggak mungkin kan itu manusia bisa biasa begitu terus. Makanya dibahasakan
tolak samsu indah nadori roi menurut yang meli hakikatnya kan tidak ada tolak samsu, tidak ada gorobatis Samsu. maka di sini penting. Lalu semua kalimat di Quran itu binazar kepada siapa? Kalau tidak hakikat maka nadornya kepada nisbi. Ya saya ulangi, kalau tidak hakikat maka nadornya kepada nisbi. Gak apa-apa memang semuanya begitu. Kayak tadi ahwanu alaih. Nah sekarang pertanyaannya khunsa dalam fikih. Makanya Imam Suyuti itu pintar sekali. Wallaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara. Maka beliau mengingatkan ini kata Imam Suyuti. Wal khunsa inda wa dzakarna unsa inda. Kita pastikan kalau khunsa pasti berstatus dzakar atau unsa. Karena Allah tidak membuat bagian ketiga yaitu khunsa. Tapi bin nazar ilaina para ahli fikih kan ada khunsa muslim yang tidak berkelamin cowok juga tidak berkelamin cewek. Karena Allah hanya membuat dua bagian, maka kata Sayyidina pastikan hukumnya. Nanti modalnya juga apa dimba ini kan terkait caranya sholat, caranya mondok, kalau sekolah sama siapa. Berarti khunsa itu bin nazar hakikat apa bin nazar ilaina? Ada isman salisan tadi. Binazar ilaina karena Allah tidak membuat isman salisan, hanya mama khulaqat dzakara baru saya. Maka kata Sayyidina Ali putuskan sekarang. Dan itu memang skala ala Muawiyah masyhur. Muawiyah yang musuhan sama Sayyidina Ali. Sekali itu dia gak bisa. Akhirnya tanya Sayyidina Ali. Padahal musuh itu betapa orang dulu itu fair. Sayyidina Ali ya dijawab. Masuk ke musuhmu nata hukum tak jawab. Jadi kan kira-kira orang kafir hanya orang ketiga. Jadi jawab saja kalau masalah. Terus kata Sayyidina Ali masyhur. Hukima min haitsu yaqul. Yang saat kencing itu aktif, jadi tidak selalu. Tapi meskipun diputuskan cara pekin, karena nguyoknya min apa min al-salin al-ikhlir bari imro'ah, karena nguyoknya min al-farji. Tetap saja bahasa manusia mengatakan wantu, unsa, bubun. Tapi tetap saja kita tahu itu min khaisun nador ilaih. Kalau nador ila hukmillah tetap bahwa khulaqat dzakara. Karena kita butuh kepastian caranya sholat itu, lalu dia harus berpakaian apa, jamaahnya dikangkang apa di bak. Itu orang repot tuh, wah itu jebule lanang, mau dikangkang itu musibah. Nah ini saya cerita, jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau sampai ingin jadi ahli tafsir itu yang perlu dilewati tadi ijazul hadfi. Ada kalimat itu binazar kepada siapa? Nah, kalau sama tanya, caranya ini bisa, caranya sih mau ya minimal khatam sobi, khatam itu, beberapa kitab. Coba ahli tafsir khatam mabadi, kesolatan, ribuan orang yang terus dirakat oleh Nabi Khidir pinggir kali. Ketemu wong edan coba ada wena ilahi rojiun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi sebetulnya gampang karena tadi dari awal Allah ngendikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal. Tetap karena tadi siang kalamnya Quran itu sudah gampang. Saya pernah ngisi acara seperti ini di baca-baca sama Kusukun Sabi. Quran itu sudah menyediakan istimal. Jadi gampang saja ngerti Quran. Saya tidak orang Arab saja. Saya masih ingat Dewi Bangun mentasjid saya. Sumber wong itu mesti aja. Wong Arab itu orang perwakilan. Ini Dewi Bangun saya masih. Lah kayak nopo ya. Ya mereka Allah sudah menghentikan bahwa arsalna ila kafatan linnas basyira. Bahwa agama ini untuk kafatan. Nah, sifat orang Arab untuk agama ini tidak kafatan. Maka Al-Ghazali mintus itu versi, masih bawah ini versi. Jarang ulama Arab. Coba ulama Arab kita tahu di era modern Said Muhammad itu berapa yang bisa dihitung? Coba yang dari Ajam, enggak terhitung. Coba Imam Haramain orang Irak itu Ajam, Arabnya Irak kan mualaf, banyak soalnya Arabnya Irak itu kan mualaf. Dulu kan Babilian. Ayo coba ulama orang Irak, Imam Ghazali orang Tus, orang Irak. Tapi jangan kira Syiah ya. Iran era itu Imam Ghazali itu tos sekarang itu ikut Iran, tapi jangan katakan Imam Ghazali itu Syiah. Makamnya itu tos. Makanya dulu pernah kerja sama NU sama Syiah sama Iran, maksud saya dia ziarah ke sana tapi sensitif karena diturutin, tapi Syiah juga boleh akhirnya daripada fitnah terjadi terusin.
Jadi pernah akan ada perjanjian di TOS, makanya Imam Ghazali mau ada masjid ahli sunnah. Orang Iran oke, tapi ada harganya. Kita juga bikin di Jakarta. Akhirnya nggak jadi. Ya misalnya hari resikonya istihad seperti itu. Makanya kamu udah saya istihad. Saya itu si Bawa itu ahli nahwu, dia orang mana? Orang versi ya aja. Imam Ghazali masuk utuh mujaddid, dia orang ya versi. Ketika dibangun, dan Allah membuktikan bahwa agama ini kafatal. Hatta kanal ajami kadang aklaman dalam, termasuk Syekh Khotib Al-Minangkar. Itu orang Arab itu tidak bisa khutbah dadakan pas itu kiai. Muhammad ini orang Jawa juga mantu wong alim. Dunia mungkin wong alim Arab di mantu wong non Arab. Kata beliau, famanil Arab. Arab itu man bil Arab aman yatakallamu bil lughatil Arab al-fusha. Man yatakallamu bil lughatil Arab al-fusha. Ya sudah, sekarang mantuku orang sambung dari mantu saya tidak usah kamu bilangin nanti kon khutbah dadakan. Syekh Muhammad kan khutbah dadakan afsahu wa afsahu minal Arab. Kata tiba Syekh Khotib namanya karena dia pertama kita semuanya disebut Syekh Khotib Al-Minangkar. Khotib itu karena gila, ternyata pas khutbah dia fasih itu bahasa Arab. Gak terucut bahasa Madura, gak terucut bahasa susah. Ada wal Khotib, ada wal Arabi. Itu Minangkabau. Begitu dia Syekh Nawawi Al-Bantan. Dia ketika marang tafsir itu ulama Allah itu semuanya kan sampai digelari Sayyidul Ulama Hijaz. Lupa kalau dia orang Banten. Gak ada Syekh Nawawi, gak ada ulama Banten. Ma'ruf Amin mungkin ulama Banten. Syekh Nawawi, Sayyidul Ulama Hijaz. Saking gak ketononnya, nah itu bahasa Arab orang Banten. Kalau bahasa Arab taman cetor, orang Biro cetor. Makanya masyhur itu ada santri orang iso ngerangkai kata di Arab itu masalah kepalanya dia diganjar ini sama orang Arab karena dia belum ngajinya belum paham. Saya dan anta saro ala tosi anak. Dia pakai mufrad ya itu tangan anta kamu berarti tanganku kamu saro jalan-jalan ala rosi anak jadi bukan ala rosi tapi ala rosi. Jadi ngajinya baru mufradat ketemu orang Arab aja ya saya ya dan anta saro ala rosi. Lucunya orang Arabnya itu paham kan? Orang Arab itu ya cerdas. Berarti bahasa Arab nirullah itu ya. Ya Pak. Lah saya Nawawi terus saya Khotib itu bahasa Arabnya ada seperti kamu seperti itu gak ya dun anta. Cara-cara. Kalau kata Mbak cerita lebih ngeri lagi. Orang Arab itu cerdas. Jadi orang anak wong Jawa kaji. Jika cerita anak wong Jawa yang kaji ini ditabuk oleh orang Arab. Ditabuk dipukul. Nah, si bapaknya ini gak terima, akhirnya anaknya orang Arab ditolak. Orang Arabnya gak terima. 500.000 lagi. Kenapa kamu mukul anak saya? Itu si bapaknya tadi dan lah aku tidak ada. Tulisannya bahasa Arab ada dong. Anakku dia ada ya tak ada. Itu rasanya gampang teman. Oh anakmu dipukul maka kamu malas mukul. Bahasanya anakku dia ada ya tak. Jadi orang Arab bukan dengan orang Arab ya gitu. Anakku dia ada ya tak. Gak ada membaca gitu aja. Anaknya mana? Jadi pesan saya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya ditafsir itu nanti dilihat saja itu. Nanti insya Allah saya kalau nanti menurut Mas Soleh harus ada yang baca satu dua yang baca buat syarat sanad. Tapi tidak semuanya tak jamin dan saya beri semua kali satu dua perwakilan. Karena itu syarat dulu nggak ada ulama. Tanya tak dulu satu kelas ini ada yang dulu baca sama Bang Mun sama Pak Faruk sama si Pak Bagus Robin semua dulu. Sampai sekarang karena memang syaratnya ngaji itu qiraah alas. Makanya semua sanad itu ya Muhammad Iqra ma'ana bikorin Iqra ma'ana bikorin ketika Nabi ngotot ma'ana bikorin 3 kali itu saja Jibril ngotot enggak kamu harus terang baca mustahil Nabi gue kok semua aku kira-kira hatta balagha min juz ada baca aja tentu saja dipaksa suruh baca kamu boleh nanti kelas Gus ma'ana bikorin berarti kamu niru kajian Muhammad bisa sampai 3 kali
dia bilang ma'ana Qori'in ma'ana Qori'in ma'ana saya niru Jibril tetap tak sok juga kekuatan paling ini sangat karena memang sangatnya seperti itu. Masa kamu nego gini pun jangan nggak bisa cuma berbanyak jangan banyak dua atau tiga nanti saya beda ini pas jadi makanya kalau sampai ingin ngaji tafsir saya senang sekali karena sekarang banyak orang yang cuma saya buka ahli tafsir ngomong Quran maksudnya ada tragedi juga kemarin di kuliah tapi yang lama jangan kita kan kelasnya sing aman di orang biasa kemuliaan nanti lawan apa kita warna atau ngaji istilah tuh ya kan itu seperti ini bergerak demokrasi dari latar tidak ada pemaksaan dalam agama sebetulnya maknanya gini saking jelasnya kebenaran maka ada perlu pemaksaan jadi misalnya gini 1 ditambah 1 jawabnya berapa? 2 saking jelasnya 1 ditambah 1 2 gak perlu pemaksaan bukan berarti itu diberatkan mereka ada pernah ngaji makanya pertanyaannya gimana? La ikraha fiddin berkokot tabayyana rusydu minal kan gak perlu ada pemaksaan kalau 1 tambah 1 2 karena tabayyana mesti 2 la hadad din tabayyana haqquhu tabayyana sidquhu maka gak perlu pemaksaan tapi malah mereka juga dari la ikraha fiddin katanya gak ada pemaksaan dalam agama karena gak diteruskan layaknya qad tabayyana rusydu minal hal seperti ini yang harus sampai kaji jadi saya kembali lagi ketika ada ayat Quran itu nisbatnya ke siapa? Nisbat lana, awin mutakalim, awin mukhot karena kita punya kaidah kita punya makanya ketika perdebatannya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Abu Jahal itu kan pertanyaannya gini Quran itu qadir apa makhluk? Kata Mu'tazilah sudah bilang saja Quran itu makhluk karena di semua ayat kita ukhkimat itu kan objek di kita fusilat di namanya fusilat ukhkimat kan di berarti ketika mereka yakin itu makhluk semua ulama menjawab harus dipenjara dan dibunuh Imam Syafi'i itu satu-satunya ulama sing ngakak makanya orang Syafi'i rata-rata politikus itu ya ada sana masyhur al-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kullihi hawadis wa asyara ila asobi muridkan asobi lolos karena dia ada mendukung Makmun yang mengatakan apa al-kutub as-samawi itu apa hawadis tapi Imam Ahmad ketika datang tapi Imam Syafi'i tidak agak nyaman makanya beliau terus pergi ke Mesir karena dia ngerti bodoni itu ya waktunya ketika kapan-kapan mau nangan sembilan Mesir duduk di ulama ya tetap darah ini tindak maksudnya yang menghindari itu sudah menghindari itu karena beliau tidak ingin mati sia-sia ketika Imam Ahmad yang menjadi martir Islam Syahidin fil Quran dia itu satu penjara dengan maling itu nasarik walau yazal hadza sarif arhamu bil atula maling ini kemudian yang sering saya doakan ada ulama yang teman dia ya Ahmad inna wa ta'ala qad qala wa la tulqu bi aydikum ila tahriq maka kamu mudahana saja tidak usah jawab Quran qadim Bang Ahmad mental saja dari sekian nasihat untuk yang didengar apa nasihatnya maling jadi kadang orang fasik itu ya nasihatnya masyarakat ya Ahmad anta imamun nas kamu itu imamun nas aku biasa gorong mi anta kamu demi barang sepele yaitu nyolong barang sepele demi aku biasa gorong masuk ke ante gorong gue barang anta imam aku ini mati itu biasa atas sok baru alami hati jadah biasa aku maling demi barang batin dijilid nanti pingsan masuk ke ramadi dijilid barang hal buat dijilid pingsan oleh Imam Ahmad itu terus ditasik maling tangan bener maling ini dia di penjara demi barang batin dituduki demi barang batin ini gue wani gara-gara tanuan ini Quran gak wani maling kita tuh terus atas motivasinya makanya ya sudah itu kesannya pengiran kan gak bisa iri Imam Ahmad tidak di depan saya mati walau diluku amah ya mau diluku temannya ditanya saya mati tapi tidak menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran makhluk atau saya hidup tapi menyesatkan mereka waktu qala Imam Ahmad Al-Quran misalnya apa
bal amutu walau saya siap mati, yang penting nggak menyesatkan. Satunya detail. Nah, ini penting. Ini masih tentang umum Quran. Debat di depan umum karena memang Mu'tazilah sudah di atas angin dengan dalil-dalil tadi fusilat muhkimah tadi. Akhirnya malam ditanya, mata turun fi qauli ta'ala muhkimah fusilat. Semuanya mabni majhul di yang namanya di itu objek-objek itu masuk. Imam Ahmad di luar dugaan beliau itu, padahal beliau itu orang yang mengarangkan ilmu mantek. Tapi beliau pas itu sok pinter mantek, padahal beliau orang yang mengarangkan ilmu. Terus ditanya Abu Dua, mata kul fi ilmihi ta'ala wa kalamuhu ilmu. Sama siapa otek? Wa kalamuhu ilmu. Jadi begini misalnya, sekarang kan malam jam 10. Saya tahu nggak kalau besok matahari terbit dari timur? Kan saya tahu. Berarti ilmunya Allah Ta'ala tadi. Kan kalau pikirannya Mu'tazilah gini, tabat yada bila diwatab yada bila habib itu mukhdas. Karena yang dibicarakan barang hadis maka fal Quran hadis. Itu orang pikirannya Mu'tazilah. Terus pertanyaannya Imam Ahmad, fakih fadil ilmihi ta'ala qad alima wa fi azalil azal anna abalah bin kada wa kada fakana kama qad alima. Allah sudah tahu kelakuan kelakuanmu. Allah sudah tahu nanti kalau orang Madura rata-rata mau disetujui. Fakana amru kama alima. Jadi yang mukhdas itu adalah waqi'iyah secara tanjizi. Nah ilmu ni Allah Ta'ala tetap kok qadim. Makanya jadi ilmu tauhid ada solusi qadim. Kalau tanjizi mesti kan akhirnya kalah juga. Wa kalamuhu ilmuhu, kalamnya Allah adalah ilmunya. Ya sudah, berarti kalau Allah ngendikan tabat yada bila buat fakana lahu kama qad itu terjadi ada. Ini penting saya utarakan. Maka sekarang makna di Quran itu pakai makna hadis. Jawabannya pakai makna hadis. Nah, nanti yang hadis-hadis ini hanya sebagai perangkat al-ibratu bila khusus sebab karena Quran lebih dulu ketimbang sebab. Ini penting saya utarakan supaya clear. Nah, Mu'tazilah itu cara berpikir, makanya misalnya begini. Ini gelas, ketika tak pindah, yuqalu dipindah. Tapi pertanyaannya, saya sendiri sebagai pemindah tahu nanti sekian menit lagi saya pindah. Allah tahu alamnya kan seperti ini. Nanti Muhammad kekasihku jadi nabi yang melawan Abu Jahal, yang melawan Abu Lahab. Fakana amru kama qad. Makanya Mu'tazilah itu kagetnya bukan main ketika Imam Ahmad menyoal fakih. Kalau kamu mengatakan Quran itu hadis, fakih ilmi mata pulusi. Lalu ilmunya Allah Ta'ala kamu posisikan di mana? Habis. Karena ilmu pasti kok. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau mau itu kamu takwilkan kemana? Ya ke ilmunya Allah Ta'ala. Termasuk ilmu begini, ini kata apa? Sama singkat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Karena Allah sudah menghentikan akan saya tampakkan ayat-ayat di seluruh penjuru dunia. Maka tren agama ini isdad dan Islamu intisar. Kayak apa? Kita ditinggal Rasulullah, ditinggal sahabat, ditinggal wali songo, tapi isdad dan Islamu intisar. Dulu kita punya kiai yang di top ketimbang kita. Kita tentu yakin Syekh Sulaiman top ketimbang generasi sekarang. Mbah Hashim lebih top dibanding generasi yang sekarang. Tapi Islam di Indonesia kuat sekali. Kuat sekali. Saya masih ingat kecil saya yang jilbaban dan keluarga dia. Sekarang orang awam jilbaban, orang awam sama. Dulu yang haji satu kampung hanya berapa, sekarang sampai BTMB seperti ini. Padahal tidak ada Ustadz Serapati kan aja. Mau coba habis Serapati paham. Di pondok itu tambah besar, gerakan Islam tambah besar. Karena agama ini dikelola oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana kama qad Allah sudah besok nanti di akhir zaman itu sanurihim ayatina fil afaq. Maka tak perlu kama qad. Maka ketika saya ke Korea sebetulnya itu saya minta karena sebagian santri saja. Maksudnya minta dakwah bukan minta diundang.